Pengertian kritisme. Kritisme diartikan sebagai pembelajaran yang menyelidiki batasan-batasan kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Keseluruhan pengertian tersebut adalah hasil dari sebuah pemikiran seorang filsuf terkenal yang bernama Immanuel Kant, yang dimana aliran ini untuk menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Pemikiran kritisme tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama, analitis a priori. Yang kedua, analitis a posteriori. Yang ketiga, sintetis a priori. Dan yang keempat, sintetis a posteriori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang tidak tergantung pada adanya pengalaman atau yang ada sebelum pengalaman. Sedangkan pengetahuan a posteriori terjadi sebagai akibat pengalaman. Pengetahuan yang analitis merupakan hasil analisa dan pengetahuan sintetis merupakan hasil keadaan yang mempersatukan dua hal yang biasanya terpisah. Pengetahuan yang analitis a priori adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh analisa terhadap unsur-unsur yang a priori. Pengetahuan sintetis a priori dihasilkan oleh penyelidikan akal terhadap bentuk-bentuk pengalamannya sendiri dan penggabungan unsur-unsur yang tidak saling bertumpu. Misalnya, 7 dikurang 2 sama dengan 5 merupakan contoh pengetahuan semacam itu. Pengetahuan sintetis a posteriori diperoleh setiap adanya pengalaman. Kant hidup pada zaman di mana manusia berusaha mencari cahaya baru untuk kehidupan dari rasio mereka sendiri. Dia menganggap zaman ini adalah zaman di mana manusia harus keluar dari kesalahan, yakni kepasifan dalam menggunakan akal sendiri sekaligus kecenderungan bergantung pada hal-hal di luar kemampuan diri sendiri, seperti ajaran agama, wahyu ilahi, negara, atau sekedar orang yang terkenal. Kritisme beranggapan bahwa diperlukan upaya agar filsafat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam dan jalannya, yaitu pemikiran yang kritis pada setiap gejala, karena dibutuhkan sebuah analisis. 4 asas prinsipal abstrak oleh Immanuel Kant. Yang pertama, kuantitas mengandung kesatuan dan keutuhan. Yang kedua, kualitas atau baik dan buruk, realitas, negasi, dan pembatasan. Yang ketiga, relasi mengandung substansi dan kausalitas dan timbal balik. Dan yang terakhir, modalitas mengandung kemungkinan peneguhan dan keperluan. Ciri-ciri kritisme. Yang pertama, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu, karena rasio hanyalah mampu menjangkau gejalanya atau fenomenanya saja. Yang kedua, menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas semua sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur priori yang berasal dari rasio serta berupa uang dan waktu dan peran. Kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai filsafat kritisme, kita dapat menyimpulkan bahwa aliran kritisme muncul pada abad ke-18, suatu zaman di mana seorang ahli berpikir yang cerdas mencoba untuk menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme, di mana metode berpikirnya disebut metode kritis, di mana semua pengetahuan bersumber pada rasionalisme tetapi adanya pengertian yang timbul pada benda atau empirisme. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materinya dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.